Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, happy, dan tetap semangat belajar di rumah. Semoga hari ini menyenangkan teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3 dengan tema tugasku sehari-hari, subtema 1, yaitu tugas anak soleh di rumah, pembelajaran 5 dengan materi pelajaran, mengenal ciri-ciri pasar dan kesetaraan nilai uang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan menyimak dialog, siswa dapat mengenal ciri-ciri pasar dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat mengkategorikan kesetaraan nilai uang dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat membedakan ciri-ciri laki-laki dan perempuan. Sebelum mulai belajar, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah menyiapkan buku tematik dan alat tulisnya ya. Setelah itu, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar apa teman-teman? Tahu ya, ini adalah gambar pasar. Tapi ada bedanya loh. Yang di sebelah kiri merupakan pasar tradisional, ya. Dan gambar yang sebelah kanan merupakan pasar modern. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu apa ya perbedaannya antara pasar tradisional dan pasar modern? Teman-teman harus mengetahui ciri-cirinya. Sekarang kita akan pelajari tentang ciri-ciri pasar tradisional. Oke, ada gambarnya nih ya. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana kondisi yang ada di pasar tradisional. Mari amati gambarnya. Pertama, ciri-cirinya adalah pasar tradisional itu biasanya terdiri dari kios-kios. Nih, kios-kios nih seperti tempat yang kecil ini nih ada tempatnya. Dan yang kedua, harga tidak dicantumkan pada kemasan barang. Dan yang ketiga, dapat menawar harga barang sebelum membeli. Jadi biasanya kalau pembeli mau membeli suatu barang, maka barang tersebut masih bisa ditawar harganya. Dan ciri pasar tradisional selanjutnya, pengelola pasar itu adalah pemerintah daerah setempat. Itu merupakan beberapa ciri-ciri pasar tradisional, teman-teman ya. Next, kita lanjut ke ciri-ciri pasar modern. Nah, ada gambarnya nih. Teman-teman pernah pergi ke pasar modern? Sepertinya pernah ya. Teman-teman silahkan amati bagaimana kondisi pasar modern atau biasa kita sebut juga dengan swalayan. Pertama, ciri-ciri pasar modern adalah pembeli mengambil sendiri barang yang diinginkan, bisa pilih-pilih sendiri ya. Yang kedua, biasanya harga itu tercantum dalam kemasan atau pada rak tempat barang diletakkan. Jadi jelas harganya tercantum berapa. Selanjutnya, barang dagangan di pasar modern ini ditata secara rapi dalam rak. Bisa teman-teman lihat contohnya pada gambar ya. Sudah tertata dengan rapi di dalam rak sesuai dengan jenisnya. Dan ciri-ciri pasar modern selanjutnya adalah gedung pasar dimiliki dan dikelola oleh perusahaan swasta. Itu tadi teman-teman ya, perbedaan ciri-ciri pasar tradisional dan pasar modern. Sekarang, mari kita baca teks percakapan berikut. Di sini ada Sofia dan Salman. Kak Salman, bagaimana kebersihan di pasar modern? Tanya Sofia. Lalu dijawab oleh Salman, Masya Allah,
Bersih sekali lingkungan pasar modern, Dik. Sampah sayuran dan buah dibuang di tempat sampah. Apa ada proses tawar-menawar, Kak, seperti di pasar tradisional? Tidak ada, Dik. Semua barang yang dijual sudah ada label harganya. Kalau mau beli, tinggal ambil dan membayar sesuai harga yang tertera di label harganya. Panas tidak suasananya, Kak? Tanya Sofia. Tidak dong. Pasar modern dibuat nyaman dengan bangunan yang tinggi dan sirkulasi udara yang baik. Jelas Salman. Enak sekali. Lain kali aku ikut ayah ke pasar modern, kata Sofia. Teman-teman, setelah membaca percakapan tadi, apakah kalian sudah tahu apa saja ya ciri dari masing-masing pasar tersebut? Adakah ciri lain yang kamu ketahui? Kamu bisa menuliskannya berdasarkan pengalamanmu ya. Selamat mencoba. Teman-teman, membeli barang di pasar harus menggunakan uang. Karena itu, mari kita pelajari bersama kesetaraan nilai uang. Di sini ada uang Rp2.000. Kita akan pelajari kesetaraannya teman-teman ya. Jadi jika ditukarkan 2.000 ini setara dengan 2 lembar uang Rp1.000. Sama saja teman-teman ya. 1 lembar uang Rp2.000 itu sama saja dengan 2 lembar uang kertas Rp1.000. Sama juga dengan 2 koin atau 2 uang logam Rp1.000. Sama saja teman-teman ya, bedanya ini uang logam, yang ini uang kertas. Bisa juga nih teman-teman, Rp2.000 ini sama juga dengan 1 lembar uang Rp1.000 dan 1 uang logam Rp1.000. Ini sama saja teman-teman. Ini namanya kesetaraan nilai uang. Selanjutnya ada uang Rp5.000. Jadi jika ditukarkan, maka teman-teman bisa menyetarakannya dengan 2 lembar uang Rp2.000 dan 1 koin atau 1 uang logam Rp1.000. Ini jika dijumlah teman-teman, jumlahnya Rp5.000. 2.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000. Itu jika dihitung totalnya ada Rp5.000. Jadi sama saja teman-teman ya. Bisa juga Rp5.000 itu setara dengan 5 lembar uang Rp1.000 dan setara juga dengan 5 uang logam Rp1.000. Itu teman-teman ya. Selanjutnya ada uang Rp10.000. Itu jika ditukar setara dengan 2 lembar uang Rp5.000 setara juga dengan 1 lembar uang Rp5.000, 2 lembar uang Rp2.000 dan 1 uang logam Rp1.000. Ini kalau dijumlah semua totalnya ada Rp10.000 teman-teman. 5.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000. Itu hasilnya sama dengan Rp10.000. Selanjutnya ada uang Rp20.000. Itu juga setara dengan 2 lembar uang Rp10.000. Ya, jadi kalau teman-teman punya uang Rp20.000 terus mau ditukarkan, maka teman-teman bisa dengan ditukar 2 lembar uang Rp10.000. Ini nilainya setara atau sama. Bisa juga dengan 2 lembar uang Rp5.000 dan 1, 2, 3, 4 lembar uang Rp2.000 dan 2 uang logam Rp1.000. Oke, ini kalau dijumlah semua dihitung itu ada Rp20.000. Ini sama teman-teman ya. Selanjutnya ada uang Rp50 itu, Rp50.000 itu sama saja dengan Rp20.000. Rp20.000 ada berapa kali? Coba hitung. Ada 2 lembar uang Rp20.000
dan 1 lembar uang Rp10.000. Ini teman-teman ya. Jika ditambah 20.000 ditambah 20.000 ditambah Rp10.000 itu sama saja dengan 1 lembar uang Rp50.000. Dan yang terakhir, kesetaraan nilai uang Rp100.000. Itu jika ditukarkan maka teman-teman bisa mendapatkan 2 lembar uang kertas Rp50.000. Oke. Jadi di sini 1 lembar 100.000, kalau ditukar bisa mendapatkan 2 lembar uang kertas masing-masing Rp50.000. Jika dijumlahkan ini hasilnya 100.000 sama saja. Bisa juga dengan 5 lembar uang Rp20.000. Ini kalau dihitung semua totalnya ada Rp100.000. Paham sampai sini teman-teman ya, kesetaraan nilai uang. Jadi kalau mau ditukar kira-kira bisa ditukar dengan nilai yang sama juga. Sekarang, jika teman-teman sudah paham, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Di sini Bunda punya gambar uang Rp5.000. Kira-kira, mari kita cari tahu kesetaraan nilai uangnya ya. Kalau ada uang Rp1.000, maka 2 kotak kosong ini harusnya isinya berapa ya? Ada yang tahu? Ya, isinya yang kotak pertama itu Rp2.000 dan kotak ketiga di sini Rp2.000. Jadi kalau teman-teman hitung semuanya 2.000 ditambah 1.000 ditambah 2.000 maka nilainya setara dengan uang 1 lembar Rp5.000. Good job teman-teman yang sudah bisa menjawab dengan betul. Salman menemani ayah. Salman bertemu dengan banyak orang. Salman senang memperhatikan berbagai penampilan orang-orang yang ditemuinya di pasar. Dapatkah kamu mencari tahu ciri-ciri penampilan orang berdasarkan dengan jenis kelaminnya? Mari kita cari tahu. Di sini ada contoh atau ada perbedaan antara penampilan laki-laki dan perempuan. Di sini pertama ada gambar nih di pasar. Di pasar Salman bertemu dengan banyak orang teman-teman ya. Di sini Salman bertemu dengan Pak Zainuddin. Ini namanya Pak Zainuddin. Pak Zainuddin ini pedagang daging teman-teman. Pak Zainuddin ini berjenis kelamin laki-laki. Ciri-cirinya bagaimana sih kalau laki-laki itu? Contohnya ada berambut pendek, lalu memakai peci bisa, lalu memakai celana panjang. Itu beberapa contoh dari ciri-ciri penampilan laki-laki. Dan selanjutnya di sini juga ada perempuan teman-teman. Ayah membeli telur nih dari Ibu Mirah. Ini namanya Ibu Mirah. Ibu Mirah ini berjenis kelamin perempuan. Ciri-cirinya gimana ya? Coba teman-teman bisa perhatikan Ibu Mirah. Menggunakan jilbab. Ya, pakai jilbab kepalanya itu salah satu ciri-ciri dari perempuan. Lalu apalagi teman-teman? Bisa juga berambut panjang. Biasanya kalau perempuan itu kan rambutnya panjang. Apalagi memakai rok dan contoh lainnya. Jadi teman-teman paham ya? Sekarang sudah tahu perbedaan ciri orang berdasarkan jenis kelaminnya antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pastinya teman-temanmu di rumah dan di sekolah ada yang laki-laki dan ada juga yang perempuan, bukan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Selalu jaga kesehatan. Akhir kata Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.